Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Bariro, SPD SD, Guru MI 1B, mahasiswi Universitas Islam Negeri Surakarta, Fakultas Tarbiyah, Program Studi PPG 2022. Dengan dosen pengampu Ibu Kustiarini SPD MPD dan Guru Pamong Bapak Suryono SPD. Saya akan menyajikan sebuah video PPL 2 RPP ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, anak soleh-solehah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita kenali dulu beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran yang kita lakukan akan menghasilkan sebuah ketercapaian pembelajaran secara maksimal. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menemukan kesimpulan isi teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menulis kesimpulan isi teks bacaan dengan terperinci. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun nilai Pancasila pada papan penerapan secara berkelompok dengan rapi dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil produk dengan percaya diri. Yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan pelaksanaan sila-sila Pancasila. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan sebuah paragraf ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi tentang kesimpulan. Tentu kalian pernah mendengar istilah kesimpulan. Apa yang disebut dengan kesimpulan? Kesimpulan yaitu ringkasan isi teks dengan memuat informasi secara singkat, jelas, dan padat, berisi inti dari tulisan yang dimulai dari hal khusus menjadi hal umum atau sebaliknya. Jadi, simpulan paragraf merupakan suatu kumpulan kalimat yang berupa ulasan singkat yang merupakan inti sari dari sebuah paragraf. Oke anak-anak, di sini ada sebuah paragraf yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Ibu harap kalian nanti bisa menemukan kesimpulan dari paragraf tersebut. Simak baik-baik ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu jenis hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Dari paragraf tersebut, yuk kita cari apa kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah pada teks bacaan tadi kita mengenal ada salah satu contoh hewan unik yang dimiliki Indonesia. Nah, yaitu komodo, bahkan sampai dikenal di tingkat internasional. Maka, hewan ataupun tumbuhan yang menjadi milik Indonesia harus kita lestarikan. Mengapa? Agar
Bagaimana cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sesuai dengan pengamalan Pancasila? Yuk kita lihat ya. Nomor 1, dengan melakukan tebang pilih demi menjaga habitat alami tumbuhan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka yang terancam punah. Yang ketiga, tidak memburu hewan langka yang terancam punah. Dan yang keempat, melakukan penanaman kembali untuk hutan-hutan yang telah gundul atau yang biasa kita sebut dengan istilah reboisasi. Yang kelima, dengan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa untuk melindungi hewan dan setelah kalian mengenal beberapa cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan nilai Pancasila, Ibu harap kalian bisa membuat sebuah karya, yaitu membuat papan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, di sini ada bahan dan alat yang dibutuhkan. Nanti kalian harus menyiapkan bahan dan alat tersebut. Yang pertama, sediakan kertas karton atau kardus. Yang kedua, kertas marmer. Yang ketiga, kertas manila berwarna cerah. Yang keempat, spidol berwarna. Yang kelima, gambar lambang Pancasila dan lambang sila 1-5. Yang keenam, beberapa gambar tumbuhan dan hewan. Setelah kalian mengetahui beberapa bahan dan alat, maka sekarang bisa kalian lihat ya, bisa kalian simak langkah-langkah pembuatan papan penerapan nilai Pancasila. Yang pertama, potong karton dengan ukuran 70 x 50 cm. Bisa dirangkap 2 atau 3 agar terlihat tebal dan membentuk papan. Yang kedua, bisa kalian lapisi kertas karton tersebut dengan kertas marmer. Jangan lupa untuk dilem agar terlihat rapi. Yang ketiga, bisa kalian potong beberapa kertas menjadi 30 lembar dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk menulis nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, tempelkan lambang Pancasila di tengah karton yang sudah membentuk papan. Yang kelima, tempelkan lambang sila Pancasila secara vertikal, jadi ditempel dari atas ke bawah. Yang keenam, tulis 3 nilai Pancasila, tiap-tiap nilai beserta contoh dalam potongan kertas manila. Anak-anak, dari video pembelajaran yang Ibu sajikan ini semoga dapat memberikan ilmu, memberi manfaat untuk kita semua. Semoga kalian tetap semangat belajar. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.